Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa sekalian. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Ya, kita akan membahas tentang magnetostatis. Ya, dari bukunya Griffith di chapter kelima. Ya. Eh, Pokok bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang elektrostatis, ya, yang mana dari elektrostatis itu kita mendapatkan medan listrik, ya, kemudian potensialnya dan seterusnya, dan kita juga sudah menyelesaikan beberapa metode Laplace dan metode bayangan untuk menentukan potensial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sedikit sejarah tentang magnetostatis, ya. Kemudian berbicara tentang hukum gaya Lorentz, gitu ya. Kemudian juga berbicara tentang konsep arus, ya. Kemudian berbicara tentang hukum filsafat, ya, dan divergensi dan curl dari medan B, dan terakhir akan kita bicarakan tentang vektor potensial dari medan magnetik. Yaitu beberapa kajian kita yang akan kita bahas. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, secara singkatnya, ya, fenomena kemagnetan itu pertama sekali ditemukan oleh bangsa Cina. Ya. Mereka menemukan kompas. Ya. Nah, ini sekitar pada tahun abad keempat, ya, sebelum Masehi. Nah, ini kompas, penemuan kompas oleh bangsa Cina. Nah, kemudian pada tahun 1600 William Gilbert itu mempublikasikan bukunya yang diberi judul dengan The Magnetic, ya, The Magnet, ya, yang mana buku ini menjadi landasan tentang ilmu kelistrikan dan kemagnetan. Ya. Selanjutnya pada tahun 1980 Han Ørsted itu menemukan hubungan antara arus listrik dan medan magnetik. Ya, di mana dia menemukan fenomena ini ketika meneliti adanya kawat lurus panjang yang dialiri oleh arus. Ternyata ketika didekatkan kompas di sekitar kawat tersebut, maka jarum kompasnya itu akan menyimpang. Ya. Kemudian pada tahun yang sama itu juga oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart, atau yang kita kenal dengan nama Biot-Savart, ya, itu juga menemukan, ya, medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat, ya, di sekitar kawat. Ya. Nah, ini fenomena itu ditemukan dengan persamaan ini, ya. B sama dengan mu 0 I per 4 pi integral duel aksen cross R per R kuadrat. Kemudian ada juga Ampere yang mempelajari tentang hasil-hasil penelitian Ørsted, ya. Pada tahun 1820, ya, dia mengembangkan satu teori yang menghubungkan antara listrik dan magnet, ya, yang kemudian kita kenal dengan hukum Ampere. Ini hukum Ampere. Nah, ini, ya, di sini
ditemukan oleh si Ampere. Ini hukumnya adalah integral tertutup B dot dl sama dengan mu nol I enclosed. Ini mengindikasikan bahwa medan magnet itu juga dihasilkan dari adanya arus listrik. Ya. Nah, kemudian ada juga tahun 1831 Michael Faraday, ya, ini memperkenalkan konsep flux magnetik, ya, yang kita kenal dengan nama hukum Faraday, ya. Kemudian ada juga Maxwell, James Maxwell pada tahun 1864 yang ya menggabungkan antara hukum Gauss, hukum Faraday, hukum Ampere yang dimodifikasi untuk menjelaskan tentang electromagnetic field. Nah, berdasarkan teorinya, si Maxwell ini berhasil menggambarkan hubungannya itu menjadi beberapa persamaan, ya, persamaan fenomenal yang ada di sini. Nah, selanjutnya juga penelitiannya masih tetap berlanjut, ya, adanya penemuan muatan listrik, ya, yang ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897, ya. Dia menemukan elektron dengan menggunakan tabung katoda. Nah, maka ini juga merubah pola pikir tentang listrik dan magnet. Demikian juga dengan penelitian Michelson-Morley. Ya. Nah, ini, ya, itu juga menjadi pengembangan dari keilmuan listrik dan magnet. Nah, saudara sekalian, untuk pertama ini kita akan membahas namanya ya gaya Lorentz, ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang gaya Lorentz itu kalau di kelistrikan identik dengan hukum Coulomb, ya, yaitu interaksi antara dua buah muatan. Dalam hal ini diganti dengan kawat. Ya. Nah, ini misalnya kita punya kawat, ya. Ini dua buah kawat yang mula-mula berada pada garis putus-putus ini, ya, dengan arah arusnya adalah berlawanan. Ini yang satu ke atas, yang satunya ke bawah. Maka apa yang terjadi? Ternyata berdasarkan eksperimen si Lorentz, ya, kalau arah arusnya berlawanan itu ternyata menghasilkan interaksinya saling menjauhi, ya, menjauhi. Sementara kalau arusnya searah, ya, itu saling tarik menarik, ya, atau mendekati. Ini merupakan hasil dari eksperimennya si Lorentz. Nah, kemudian dia bertanya-tanya apa yang menyebabkan adanya gaya tarik menarik tersebut, kan gitu ya, tolak menolak tersebut, ya. Sementara dia peroleh kan adanya arus yang mengalir, gitu kan. Berarti kalau ada arus yang mengalir, ada fenomena lain yang kemudian diteliti dengan menggunakan kompas tadi, ya. Ternyata setelah di sepanjang kawat ini diberi kompas kecil-kecil, itu arahnya melingkar, gitu ya. Arahnya melingkar. Nah, kemudian dia membuat suatu permisalan. Ya. Oh, kalau gitu saya menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan kemana sih sebenarnya arah medan magnetik itu pada kawat lurus. Ya, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ke jempol kita ini menandakan arah arusnya, kemudian 4 jari kita itu menandakan medan magnetiknya, ya. Jadi ketika saudara menggenggam kawat, gitu ya, maka B-nya itu kalau arusnya ke atas, maka B-nya itu akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Nah, kalau kita balik misalnya,
jempolnya arah ke bawah atau arusnya arah ke bawah, ya, maka arah medan magnetik itu akan searah dengan putaran jarum jam, kan gitu ya. Bawah gitu berputar searah jarum jam. Nah itu, jadi untuk memudahkan kita bersama menentukan arah medan magnetik dengan menggunakan kaidah tangan kanan cukup mudah ya, yaitu jempol itu menandakan arah arusnya, kemudian 4 jari yang lain menandakan medan magnetik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan gaya magnetiknya? Ya, gaya magnetiknya bagaimana? Misalnya kok, ya. Gaya magnetik antara dua kawat ini kan gitu ya. Bagaimana kita menentukannya? Itu pertanyaan. Ternyata, saudara sekalian, berdasarkan konsep kuat arus, ya, kuat arus itu kan kita sudah definisikan sebagai muatan yang bergerak persatuan waktu. Tentu, secara hukum mekanika, sesuatu yang bergerak itu punya kecepatan, ya, punya kecepatan. Nah, dia bergerak sepanjang kawat ini elektronnya ke arah atas, searah dengan I kan gitu. Artinya punya kecepatan. Sementara tadi medan B-nya ini kan gitu, melingkar. Otomatis berarti F-nya kemana? Ya, ke arah yang tegak lurus dengan arah V-nya. Demikian juga tegak lurus dengan arah B-nya. Otomatis di sini kita bisa menggambarkan. Artinya kalau F-nya sama, arusnya sama, berarti kan saling menolak, mengembang. Ya. Itulah jawaban dari fenomena yang pertama. Nah, kemudian si Loren ya dari sini dia merumuskan hubungan tersebut sebagai adanya gaya magnetik, yaitu gaya magnetik sebagai Q dot V cross B. Ya, nih. Q dot V cross B. Ya, jadi Fm itu harus selalu tegak lurus terhadap velocity-nya, terhadap kecepatannya. Ya. Nah, ini. Nah, kalau begitu, kalau kita punya medan E dan medan B, ya, berarti F totalnya berapa kan gitu ya? F totalnya berapa? Medan Fe apa ini? Plus Fm kan itu jadinya ya. Nah, jadi di sini kita tahu Fe itu adalah QE kan gitu. Sementara Fm itu adalah Q dot V cross B. Kalau kita jumlahkan ya di persamaan yang di bawahnya itu F sama dengan Q E plus V cross B. Ya. Nah, itu yang disebut dengan gaya Loren. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep arus? Ya. Nih, kita tahu ya, arus itu satuannya ampere ya. Ampere atau coulomb per second. Yang di awal juga kita sudah diskusikan bahwa arus itu sama dengan Q per T kan gitu. Ya, sehingga Q itu adalah muatan, satuannya coulomb kan gitu ya. Kemudian T itu adalah waktu sehingga coulomb per second. Nah, itu di mana terjadinya ya di suatu titik tertentu. Gitu ya. Nah, andaikan, nah ini andaikan ya, kita punya kawat lurus ya, kawat lurus begitu lah.
Pinter. Nah ini, andaikan kita punya kawat lurus yang di dalamnya ada muatan sebesar Q, tentu kita bisa menentukan rapat muatannya, gitu ya. Atau dalam hal ini lambdanya, karena berbentuk garis. Yang mana lambda itu bergerak dengan kecepatan V, kan gitu ya. Maka kita bisa merumuskan arus itu sebagai lambda V. Nah, kita tahu V itu adalah vektor, tentu kita menuliskannya harus dalam bentuk vektor. I sama dengan lambda V. V-nya adalah bentuk vektor. Ya. Nah, tentu kalau arus itu berjalan sepanjang kawat konduktor misalnya, tentu kita harus juga bisa merumuskan ya I itu sepanjang kawatnya. Atau dalam hal ini kalau kita ambil panjang kawatnya itu sebagai DL, tentu I dikali dengan vektor DL-nya. Ya, itu penulisannya. Ini, mohon maaf, ini sepertinya agak kurang jelas ya. Saya lanjutkan saja. Sehingga dengan menggunakan itu kita bisa merubah gaya Lorentz itu sebagai F magnetik integral V cross B dQ atau integral V cross B lambda dl, dq-nya jadikan lambda dl, yang mana V lambda itu kan I ya, berarti I cross B dl. Ya, ini. Jika kuat arusnya arahnya sama dengan arah perpindahan dl-nya, tentu kita bisa mendapatkan skalarnya, gitu ya, I sebagai skalar. Sehingga F magnetik itu akan sama dengan integral I dl cross B, atau dalam hal ini I konstan kita keluarkan, tinggal dl cross B. Itu ya. Nah, saya kira itu saudara sekalian pembahasan kita tentang gaya Lorentz dan kuat arus. Ya. Jadi untuk kuat arus dalam bentuk volume current density itu simbolnya J. Kalau dalam bentuk surface current density itu simbolnya K ya. Karena tadi baru kita perkenalkan yang lambda. Ya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Ya, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillah.